Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Restika Oktaviani dari Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Di sini, saya akan mencoba melakukan sebuah percobaan atau eksperimen mengenai hukum Oersted. Nah, sebelumnya, apakah kalian sudah tahu mengenai hukum Oersted? Untuk itu, yuk kita simak sedikit ulasan berikut ini. Seorang ahli bangsa Denmark yang bernama Hans Christian Ørsted pertama kali mengadakan penelitian untuk menentukan adanya medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Ørsted akhirnya pada tahun 1820 menemukan bahwa arus listrik dalam sebuah kawat penghantar dapat menghasilkan efek magnetik. Efek magnetik yang ditimbulkan oleh arus tersebut dapat membelokkan arah jarum kompas. Dengan gejala tersebut, Ørsted menyimpulkan bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Nah, itulah tadi sedikit ulasan mengenai hukum Oersted. Alat-alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan hukum Oersted ini hanya ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah kompas berjumlah 1 buah seperti ini. Selanjutnya, alat yang kedua adalah kabel yang panjangnya kurang lebih 1 meter, di mana ujung-ujung kabel sudah dilepaskan tembaga untuk mengaliri arus nantinya. Alat yang ketiga yaitu baterai berukuran 1,5 volt 2 buah. Baiklah, yuk kita mulai. Bagaimanakah bentuk percobaannya? Check it out. Percobaan pertama, meletakkan kawat yang tidak dialiri arus listrik ke atas jarum kompas. Pertama kita letakkan kompas, kemudian kita ambil kabel yang belum dialiri arus listrik atau belum tersambung dengan baterai, kemudian letakkan kabel sejajar di atas jarum kompas, kita gerak-gerakkan dan tidak ada perubahan yang terjadi pada jarum kompas. Percobaan kedua, meletakkan kawat yang disambungkan dengan satu baterai 1,5 volt dengan kutub positif baterai searah dengan arah utara kompas. Kemudian kita ambil satu buah baterai berukuran 1,5 volt yang nantinya akan disambungkan dengan kabel. Nah, kutub positif dari baterai kita arahkan searah dengan arah utara jarum kompas. Kemudian kita sambungkan ujung-ujung kabel ke kutub positif dan kutub negatif dari baterai. Kita letakkan kabel di atas jarum kompas dan kita lihat perubahannya, yaitu jarum kompas bergerak ke arah kanan. Kenapa ke arah kanan? Karena arus dari listrik itu bergerak dari kutub positif ke kutub negatif yang menyebabkan apabila kutub baterai diletakkan searah dengan arah utara, maka jarum kompas akan bergerak ke arah kanan. Percobaan ketiga, meletakkan kawat yang disambungkan dengan satu baterai 1,5 volt dengan kutub positif baterai searah dengan arah selatan kompas. Kemudian kita putar kutub positif dari baterai ke arah selatan dari jarum kompas dan kita sambungkan kembali kabel ke kutub-kutub baterai. Kita letakkan kabel di atas jarum kompas dan kita lihat perubahannya, yaitu jarum kompas bergerak ke arah kiri atau berlawanan arah dari arah jarum jam. Kenapa? Karena kutub positifnya dipindahkan dari selatan menuju utara, artinya arus listrik yang bergerak itu dari arah selatan ke arah utara dan menyebabkan jarum kompas bergerak ke arah kiri. Artinya arus listrik itu menyebabkan arah dari jarum kompas berbeda. Percobaan keempat, meletakkan kawat yang disambungkan dengan dua baterai 1,5 volt dengan kutub positif baterai searah dengan arah utara kompas. Kemudian kita ambil dua buah baterai berukuran 1,5 volt di mana kutub positif dari kedua baterai tersebut kita arahkan searah dengan arah utara jarum kompas. Pastikan bahwa kedua baterai tersebut telah terhubung. Kemudian kita sambungkan kabel ke kutub positif dan kutub negatif dari baterai tersebut. Selanjutnya, kabel kita letakkan kembali di atas kompas dan kita lihat perubahannya. Arah dari jarum kompas masih tetap ke arah kanan, tetapi
simpangan yang terjadi itu lebih besar dibandingkan dengan menggunakan satu baterai saja. Percobaan kelima, meletakkan kawat yang disambungkan dengan dua baterai 1,5 volt dengan kutub positif baterai searah dengan arah selatan kompas. Kemudian kita putar kutub positif dari kedua baterai ke arah selatan dari jarum kompas. Pastikan bahwa kedua baterai telah terhubung. Sambungkan kembali kabel ke baterai lalu letakkan kabel di atas jarum kompas. Dan kita lihat perubahannya bahwa arah dari jarum kompas ke sebelah kiri. Namun simpangan yang terjadi itu lebih besar daripada menggunakan satu baterai. Percobaan keenam, mendekat serta menjauhkan jarak kawat terhadap kompas. Selanjutnya kita gunakan saja rangkaian pada percobaan kelima tadi dan kita letakkan kabel di atas kompas. Kita lihat apabila kabel kita jauhkan dari kompas, maka simpangan yang terjadi akan semakin kecil. Apabila kita dekatkan kembali kabel, maka simpangan yang terjadi akan semakin besar. Artinya, jarak dan besar simpangan itu berbanding terbalik. Apabila jarak didekatkan, maka simpangan yang terjadi semakin besar. Sebaliknya, apabila jarak dijauhkan, maka simpangan yang terjadi akan semakin kecil. Tadi video mengenai percobaan hukum Oersted. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua ya teman-teman. Dan juga saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.